Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama orip.info. Video ini akan membahas soal kompetisi sains nasional bidang kimia tahun 2020. Ada 5 soal sedianya yang akan dibahas, tapi dalam video ini khusus dibahas soal nomor 1 saja. Topiknya mengenai stoikiometri garam kalium, ini skornya 31 poin. Pernyataan di soal ini, kalium karbonat dan kalsium nitrat keduanya adalah padatan putih anhidrat yang dapat larut dalam air. Jika kedua larutan garam tersebut dicampurkan, dapat dihasilkan padatan putih yang tidak larut dalam air. Padatan ini dipisahkan dari larutannya, dicuci, dikeringkan, dan ditimbang. Diketahui massa atom relatif Pa40K39O16N14 dan C12. Dan asam karbonat tersebut punya nilai pKa1 3,6 dan pKa2 10,3. Soalnya ada 10 untuk bagian soal pertama ini. Soal pertama, tuliskan persamaan reaksi setara termasuk fasanya untuk pencampuran kedua larutan garam tersebut. Berarti kita akan menuliskan persamaan reaksi larutan kalium karbonat dengan kalsium nitrat. Kalau kita tuliskan kalium karbonat K2CO3 dalam bentuk larutan, berarti simbolnya ini direaksikan dengan kalsium nitrat, Ca nitrat, ini nitrat, tentu ini 2, dan menghasilkan tadi disebut padatan putih. Padatan putih berarti kita bisa duga karena ini pertukaran saja, Ca CO3 ini padat dan menghasilkan sisanya kombinasi dari K dan NO3. Hasilnya adalah 2KNO3. Ini dalam bentuk larutan. Sudah seperti ini saja untuk persamaan reaksi setaranya. Kemudian bagian B, jika 131,1 gram kalium karbonat dilarutkan dalam air sampai volumenya 250 ml, berapakah konsentrasi dalam satuan molar untuk larutan tersebut? Yang pertama kita harus menghitung dulu nih, jumlah molnya dulu, jumlah mol dari kalium karbonat. Jadi N dari K2CO3 ini kan sama dengan massa dari K2CO3 kita bisa bagi dengan massa molarnya. Kalau di sini saya singkatkan seperti ini saja, massa molar dari K2CO3. Ini pertama kita cari jumlah molnya dulu. Di soal diketahui massa dari K2CO3 adalah 131,1 gram. Kemudian massa molar dari K2CO3 dari data yang diketahui itu kalau kita hitung sama dengan 138 gram per mol. Hasilnya dari pembagian ini nilainya adalah 0,95 mol. Volumenya tadi sudah dikatakan di sini sama dengan 250 ml. Ini boleh kita tuliskan, sehingga kalau kita hitung konsentrasi dari K2CO3 sama dengan N dari K2CO3 kita bagi dengan volume larutan. Berarti 0,95 mol kita bagi dengan 0,25 liter atau kita kalikan 4 sama saja, sehingga kita peroleh angka 3,8 mol per liter. Mol per liter itu sama dengan molar. Jadi ini kita tuliskan saja angkanya di sini 3,8 m. Ini akan kita gunakan untuk menghitung bagian C. Selanjutnya kita bahas untuk bagian C-nya. Bagian C, hitung pH 100 ml larutan kalium karbonat pada soal B. Kalau kita lihat kalium karbonat ini adalah garam yang terhidrolisis sebagian. Kalium itu kan dari basa kuat.
sedangkan karbonat dari asam lemah. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus cepat untuk menentukan pOH dari larutan kalium karbonat. Volume tidak mempengaruhi di sini ya. Yang penting adalah konsentrasinya. Kalau kita hitung secara langsung, kita nanti akan bisa menggunakan rumus pOH sama dengan setengah dari hasil penjumlahan PKW dikurangi PKA2 ditambah log anion. Kalau kita lihat reaksi penguraian dari kalium karbonat, kalau kita tuliskan kan seperti ini, K2CO3 ini akan terurai menjadi K+ yang jumlahnya 2 ditambah anionnya CO3 2-. Kita bisa menghitung nilai pOH kalau kita tahu konsentrasi anionnya. Konsentrasi anion di sini dalam kondisi setara, ini kan 1:1. Artinya konsentrasi anion yang ada ini sama dengan konsentrasi larutan, yaitu 3,8. Sehingga ini yang akan kita bisa gunakan untuk menghitung pOH-nya. Nah, sekarang kita hitung pOH-nya dari larutan ini. Rumusnya kan ini, setengah dikalikan nilai dari PKW dikurangi nilai PKA. Nah, PKA mana yang kita pakai? Karena tadi adalah CO32-, berarti PKA yang kita pakai adalah ini, PKA2. Ditambah log dari anion. Log dari anion tadi adalah CO32-, yang nilainya atau konsentrasinya sama dengan ini, sama dengan 3,8 M. Sehingga kalau kita substitusikan angkanya, ini setengah, PKW kan 14, dikurangi PKA 10,3 ditambah log 3,8. Dan ini kalau kita hitung, nilainya adalah 1,975. Itu adalah nilai pOH. Kalau begitu, kita bisa menghitung nilai pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi yang ada ini, 1,975. Sehingga hasil akhirnya ketemu 12,025. Itu adalah nilai pH kalium karbonat. Selanjutnya untuk bagian D. Bagian D soalnya mirip dengan sebelumnya, hanya yang kita hadapi ini adalah untuk kalsium nitrat. Kalau tadi kalium karbonat. Otomatis rumus yang kita gunakan kurang lebih sama ya. Jadi kita hitung dulu N dari kalsium nitrat. Sekarang kita hitung jumlah molnya. N dari Ca NO3 2 kali. Ini kan sama dengan masanya. Masa CaNO3 2 kali, kalau kita langsung saja, berarti kan 221,4 gram dibagi dengan massa molarnya. Massa molar dari CaNO3 2 kali, kalau dihitung menggunakan data yang diberi ini, nilainya adalah 164 gram per mol. Dan kita peroleh angka untuk ini sama dengan 1,35 mol. Oleh karena itu kita bisa menghitung konsentrasinya. Jadi konsentrasi dari CaNO3 2 kali ini sama dengan N-nya ini tadi dibagi volume. Sekali lagi volumenya ini kita bisa, kalau konversi ke satuan liter kan sama dengan segitu ya. Berarti ini sama dengan 1,35 mol dibagi dengan 0,25 liter. Kalau dibagi dengan 0,25 sama dengan kita kalikan 4 dan dapatkan konsentrasi sebesar 5,4 mol per liter atau molar. Selanjutnya kita diminta menghitung pH 100 ml larutan kalsium nitrat. Kalau kita analisis, Ca ini kan asalnya dari CaOH 2 kali, basa kuat. NO3 itu berasal dari HNO3, asam kuat. Kombinasi basa kuat dengan asam kuat, berarti kation dari basa kuat dan anion dari asam kuat, dia tidak mengalami hidrolisis, dia tidak bisa bereaksi dengan air. Oleh karena tidak bereaksi dengan air, maka pH-nya sama dengan 7. Jadi kalau yang ini kita bisa langsung saja pH-nya sama dengan 7 karena sifatnya adalah netral. Sudah ketemu untuk yang E. Selanjutnya untuk yang F.
Kita diminta menghitung massa padatan putih yang terbentuk jika 100 ml larutan kalium karbonat pada soal yang B tadi dicampur dengan 100 ml larutan yang mengandung kalsium nitrat pada soal D. Ya, kita harus tuliskan persamaan reaksinya dulu, baru kita bisa menghitung berapa massa padatan putih tersebut. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi mula-mula dan seterusnya itu, kita boleh tuliskan seperti ini ya. Ini reaksinya, kemudian keadaan awal, kemudian dia bereaksi, kemudian ini sisa. Jadi ini persamaan reaksinya kita tuliskan dulu ya. Yang pertama tadi kan ada kalium karbonat. Kalium karbonat berarti reaksinya K2CO3 kita reaksikan dengan kalsium nitrat CaNO3 dua kali menghasilkan CaCO3 dan menghasilkan KNO3. Kalau kita setarakan seperti ini. Wujud zatnya tidak dituliskan, tapi yang jelas tadi ini wujudnya padat, yang ini adalah wujudnya larutan ya. Kalau ini kan memang larutan. Dari awalnya sudah dikatakan itu larutan. Sebelum kita bisa menghitung itu, tentu kita harus konversi dulu sebenarnya jumlah mol untuk setiap 100 ml larutan. Tapi ini tidak terlalu sulit. Tadi kan konsentrasi yang ini kalium karbonat. Kalium karbonat ini tadi kita tahu konsentrasinya kan 3,8. Kalau volumenya 100 berarti dikalikan 0,1 liter. Kita dapatkan angka 0,38. Sementara kalsium nitrat tadi punya konsentrasi 5,4. Kalau kita konversi ke satuan mol berarti dikalikan 0,1 sehingga angkanya 0,54 mol. Jadi kalau ini semuanya satuannya mol, nah, angka yang barusan kita dapat itu kita substitusikan ke sini. 0,38, 0,54 pada keadaan awal ini tidak ada, semuanya satuannya mol. Kemudian yang bereaksi berdasarkan persamaan yang ada secara stoichiometri, ini akan habis nih 0,38, ini sama. Yang bereaksi sekian saja. Jadi untuk CaNO3 dua kali yang bereaksi setara dengan yang bereaksinya K2CO3. Oleh karena itu, yang ini akan menghasilkan dengan jumlah mol yang sama. Kalau ini 2, berarti 2 kali lipat dari ini, 0,76 mol. Jadi pada saat akhir, ini habis nggak ada. Sementara yang di sini tersisa 0,16. Ini tinggal nurunkan, ini juga sama. Nah, sekarang kita diminta menghitung nih, berapa massa dari padatan putih. Nah, padatan putih ini, CaCO3, yang kita dapati, jumlah molnya adalah 0,38 mol. Dengan demikian, kita bisa menghitung massanya dengan menggunakan rumus mol sama dengan massa dibagi massa molar. Oke, sekarang kita hitung massanya. Tadi kita dapatkan N dari CaCO3 sama dengan 0,38 mol. Kalau begitu, kita bisa dapatkan massa dari CaCO3 sama dengan N dari CaCO3 dikalikan dengan massa molar dari CaCO3. Kita tinggal substitusikan angkanya, kita klikkan dengan massa molarnya. Massa molarnya kalau kita hitung nilainya adalah 100 gram per mol. Sehingga kita dapatin angka sebesar 38 gram. Ini adalah massa padatan putih yang ditanyakan. Kemudian soal bagian G, jika filtrat hasil pencampuran pada soal yang F tadi diuapkan sampai kering, diperoleh 2 padatan putih. Tuliskan rumus kimia kedua senyawa yang ada dalam padatan putih tersebut. Perlu kita ingat di persamaan reaksi yang sudah kita tuliskan tadi. Kita tahu filtratnya tadi, yang tersisa kan ada CaNO3 2 kali. Ini tadi kan bersisa ya. Yang di sebelah kanan tadi ada hasil
NO3. Nah, ini kalau dipanaskan, ini akan terurai, ini juga akan terurai. Kita diminta menuliskan rumus kimia kedua senyawa yang ada dalam padatan putih tersebut. Tinggal nuliskan saja, ini kalau dipanaskan, CaNO3 dua kali ini kalau dipanaskan ya, dinaikkan, ini akan menghasilkan CaO ditambah dengan gas. Ini akan kita dapatkan gas NO2 dan gas O2. Jadi ini adalah padatan putihnya. Yang ini gas, yang ini juga gas untuk oksigennya. Kalau ini tadi larutan ya. Ini larutan. Kalau kita tuliskan KNO3, ini larutan, sekali lagi larutan. Ini juga akan dipanaskan dan menghasilkan KNO, kalium nitrit namanya. Ini juga padatan dan oksigen. Kita tinggal setarakan. Ini adalah padatan putih juga. Ini wujudnya es, yang ini tentu wujudnya gas. Yang ini tadi filtrat, hasil campuran yang lolos dari penyaringan tadi, itu kita sebut sebagai filtrat. Ini juga adalah bentuk larutan. Jadi reaksinya seperti ini. Detailnya nanti silakan disimak di blog urip.info, detailnya sudah tersedia di sana. Lanjut ke soal bagian H. Ini soal bagian H, diminta menghitung berapa massa masing-masing senyawa dalam padatan tersebut. Padatan tersebut itu adalah padatan yang barusan kita hitung tadi. Kalau berdasarkan hasil yang ada tadi, kan yang pertama tadi dari CaNO3 dua kali, ini kan menghasilkan CaO sebanyak 2 tadi, yang tadi. Ini juga sama kan, ini kita kalikan 2. Kemudian yang satunya, itu KNO3 menghasilkan KNO2 dengan koefisien 2 yang tadi. Artinya apa? Jumlah mol pada CaNO3 dua kali akan setara dengan jumlah mol CaO. Dan demikian pula yang ini. Dari hasil hitung tadi, jumlah mol dari CaNO3 dari hasil hitung tadi, nilainya sama dengan 0,16 mol sisa. Sedangkan yang di sebelah sini tadi 0,76 mol. Ini hasil reaksi. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa konversi ke satuan massa. 0,16 mol dari CaO, kalau kita jadikan massa, berarti massa CaO sama dengan jumlah molnya dikalikan massa molar. Jadi massa CaO sama dengan jumlah molnya tadi, 0,16 mol. Kita kalikan dengan massa molar. Massa molar CaO sama dengan 56 gram per mol. Sehingga kita peroleh angka 8,96 gram. Selanjutnya kita bisa menghitung massa dari KNO2 yang warnanya putih itu. Caranya dengan mengalihkan 0,76 mol tadi, kita kalikan dengan massa molar. Massa molarnya dari KNO2 101 gram per mol. Sehingga kita peroleh angka sebesar 76,76 gram. Itu adalah massa dari zat yang padatan putih. Pertama adalah CaO, yang kedua adalah KNO2, kalium nitrit. Sekarang bagian yang I. Pemanasan padatan kalsium nitrat anhidrat dapat menghasilkan padatan putih baru dan gas oksigen. Kalsium nitrat anhidrat, kalau kita tuliskan kalsium nitrat itu kan sama dengan tadi sebenarnya rumusnya. CaNO3 dua kali, ini dipanaskan, menghasilkan CaO lagi, ditambah gas NO2 dan gas oksigen. Nah, kalau kita setarakan, selanjutnya kita diminta menghitung volume gas oksigen yang dihasilkan dari pemanasan 100 gram padatan kalsium nitrat anhidrat. Jadi sekarang kita lihat di sini perbandingan koefisien. Untuk CaNO3 dua kali, koefisiennya 2, sementara oksigen koefisiennya 1. Maka jumlah mol oksigen nanti separuh dari jumlah mol CaNO3 dua kali.
Dan perlu kita ingat bahwa dalam keadaan STP, volume gas itu kan sama dengan 22,4 liter per mol. Oleh karena itu, untuk tahu volumenya kita harus cari jumlah mol gas oksigen. Sekarang kita hitung jumlah mol dari kalsium nitrat kalau dia 100 gram. Jadi ingat tadi ya, bahwa N dari oksigen itu separuh, jadi separuh dari, berdasarkan persamaan barusan, jumlah mol NO2 tadi sama dengan setengah dari jumlah mol CaNO3 dua kali. Sekarang kita cari N-nya dulu. N dari CaNO3 dua kali, kita hitung tadi masanya kan 100. 100 gram dibagi massa molar dari CaNO3 dua kali. Massa molarnya ini sama dengan 160 gram per mol. Sehingga kalau kita hitung, hasilnya ketemu 0,625 mol. Oke, sekarang kita sudah bisa mendapatkan jumlah mol dari O2. Jadi, N untuk oksigen sama dengan separuh dari ini. Kalau kita hitung separuhnya berarti 0,31. Nah, nih. Jadi, separuh dari 0,625 mol sama dengan 0,3125 mol. Itu adalah jumlah mol dari oksigen. Nah, dari jumlah mol ini kemudian kita kalikan dengan angka 22,4 liter yang ini. Jadi kalau kita hitung V untuk O2 ini sama dengan ini dikalikan 0,3125 mol. Kita peroleh angka berapa nih? Kalau kita dapatkan volumenya sekitar 7 liter. 7 liter volume oksigen yang dihasilkan ketika memanaskan 100 gram padatan kalsium nitrat anhidrat. Kalau kondisinya STP. Jadi sudah ketemu ya jawaban untuk yang C, 7 liter. Oke, cukup sekian pembahasan soal pertama untuk soal KSN Nasional bidang kimia tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.